네가 이거 아니냐고! Seorang pengacara muda yang sedang menganggur akhirnya bekerja di pusat kesejahteraan anak berkat koneksi kakak perempuannya. Meski sudah tak lagi menganggur, ia bekerja setengah hati di sana sebab ia merasa itu sama sekali bukan pekerjaan impiannya. Hingga pada suatu saat ia mendapati satu aduan kekerasan dari dua bocil kakak beradik yang datang ke kantor tanpa didampingi orang dewasa. Mereka adalah Dabin, bocil perempuan berusia 10 tahun, dan adiknya bernama Minjun yang berusia 7 tahun. Dabin membuat aduan bahwa ibu tirinya telah menganiaya dirinya. Saat itu Dabin tak memiliki satupun orang dewasa yang dapat menolong mereka, termasuk ayah kandungnya sendiri. Kasus itu pun sempat ditangani. Namun karena kurangnya bukti, aduan Dabin hanya membuahkan pengawasan dan peringatan kurang berarti bagi ibu tiri Dabin. Naasnya sebab aduan Dabin itu, keganasan sang ibu tiri kian menjadi-jadi. Singkatnya, aduan Dabin ditutup dan si pengacara muda mesti meninggalkan pusat kesejahteraan anak sebab dirinya mendapatkan pekerjaan impiannya di Seoul. Kepergiannya rupanya menjadi masa terburuk bagi Dabin dan Minjun. Sebab sejak itu sudah tidak ada lagi sosok orang dewasa yang mau mendengarkan mereka. Sampai akhirnya Dabin ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku telah melenyapkan adiknya, Minjun. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar Dabin tega menghilangkan nyawa adiknya sendiri? Serta apakah peran penting si pengacara dalam kasus ini? Oleh karena itu, mari kita tonton videonya sampai habis. Di sebuah kantor, tengah berlangsung wawancara kerja yang diikuti beberapa orang. Mereka diajukan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan. Ceritanya, ada seorang perempuan bernama Kitty Genoves yang meninggal dunia karena diserang oleh pria tak dikenal. Namun mirisnya saat penyerangan terjadi, ada sebanyak 38 saksi yang melihat hal itu. Tapi tak satu pun dari mereka yang mau mengambil tindakan. Jadi pertanyaannya, apakah 38 orang ini bersalah atas kematian Kitty? Menanggapi hal itu, salah seorang peserta menjawab bahwa mereka bersalah. Sebab mereka tahu bahwa Kitty akan mati, namun mereka membiarkannya. Tapi meski begitu, secara hukum mereka tidak bisa dituntut. Jawaban itu juga diikuti oleh semua peserta wawancara, kecuali satu orang. Ya, pria ini tak lain adalah pengacara muda yang sebelumnya telah disebutkan di awal film. Dia bernama Jung Yup. Jung Yup beranggapan bahwa 38 saksi tersebut tidak bersalah. Pasalnya, dalam setiap diri manusia ada insting untuk bertahan hidup dan menyelamatkan diri sendiri. Jadi intinya, menurut Jung Yup, selain mereka tidak bisa dituntut secara hukum, ke-38 saksi itu juga tidak bisa disalahkan atas kejadian ini. Akan tetapi meski terlihat meyakinkan, jawaban ini justru membuatnya tidak diterima dan gagal mendapatkan pekerjaan. Sepulangnya dari sana, ia pun berkumpul dengan teman-temannya dengan tujuan untuk menghibur diri. Tapi yang terjadi, mereka justru menyalahkan Jung Yup karena pendapat nyelenehnya yang menganggap 38 saksi itu tidak bersalah. Hal itu pun membuatnya tambah pusing hingga akhirnya ia pulang. Scene kemudian beralih ke sebuah rumah yang di dalamnya terlihat berantakan. Di situ terdapat dua orang kakak beradik yang tak lain adalah Dabin dan Minjun. Minjun menanyakan bagaimana wajah ibu mereka kepada Dabin, sebab ia akan menggambarnya. Namun karena sang ibu telah meninggal sejak Minjun masih bayi, Minjun sama sekali tidak mengingat wajahnya. Bahkan sang kakak ternyata juga tidak begitu mengingatnya. Setelah itu, keduanya pun makan bersama, yang mana meski dengan lauk seadanya, tampak mereka sangat bahagia dan sepertinya sudah terbiasa melakukan hal itu, walaupun tanpa sang ibu di sisi mereka. Tak lama, Dabin terlihat sudah berada di kamar ayahnya. Lalu karena kerinduannya pada sang ibu, diam-diam ia membuka kotak berisi sejumlah foto ibunya. Namun berapa kali pun ia melihat foto-foto itu, Dabin tetap tidak akan bisa melihat wajah ibunya. Pasalnya di semua foto, tepat pada bagian yang menampilkan wajah ibunya ternyata sudah tersobek. Beberapa saat kemudian, sang ayah datang yang lantas memberikan sebuah kejutan untuk Dabin dan Minjun, yaitu kemunculan seorang ibu baru atau lebih tepatnya ibu tiri untuk keduanya. Ia bernama Jisuk. 앞으로 엄마랑 잘 지내보자. Di sekolah, Dabin dikenal sebagai anak yang ceria dan punya cita-cita menjadi seorang penyanyi.
Hal itu pun menarik perhatian salah satu teman laki-lakinya yang bernama Jang Ho. Sore itu terlihat suasana rumah yang bersih dan rapi sangat berbeda dibandingkan sebelum kedatangan Jisuk. Saat itu keduanya pun menikmati pelayanan dari ibu barunya itu. Bahkan ketika mereka makan, suasananya sungguh kontras dengan sebelumnya. Kini mereka tinggal makan dan makanan yang dihidangkan pun tampak lezat dan bervariasi. Tapi bedanya, jika sebelumnya mereka bisa makan dengan sesuka hati, kini keduanya harus disiplin. Meja harus bersih dan makanan tidak boleh dijatuhkan. Hal itu pun sangat sulit bagi Minjun karena ia tidak bisa menggunakan sumpit, hingga makanannya sering terjatuh. Melihat hal itu, Jisuk yang sudah berulang kali menasihatinya agar makan dengan benar, akhirnya hilang kesabaran dan sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Di sisi lain, diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang juga tengah makan. Si anak ternyata punya kesamaan dengan Minjun, yaitu belum bisa menggunakan sumpit. Akan tetapi, baik itu ibu ataupun ayahnya sama sekali tidak memarahinya. Ya, ternyata keluarga ini tidak bahagia-bahagia amat karena ada satu orang pengangguran yang menumpang pada mereka. Orang itu tak lain adalah Jung Yup dan wanita gemoy ini adalah kakak kandungnya yang bernama Mie. Mie memarahinya karena sampai saat ini Jung Yup belum mendapatkan pekerjaan. Dan sebenarnya bisa saja Jung Yup bekerja di perusahaan hukum milik temannya yang bernama Munjung. Tapi ia tidak melakukannya sebab cita-citanya adalah bekerja di perusahaan besar dan ternama di ibu kota Seoul. Mendengar itu, Mie yang kesal dan tidak mau tahu dengan omong kosong yang dikatakan adiknya lantas menyuruh Jung Yup bekerja di lembaga kesejahteraan anak. Singkat cerita, dengan koneksi yang dimiliki Mie, kakaknya, dengan mudah Jung Yup akhirnya diterima di kantor lembaga kesejahteraan anak. Scene kemudian beralih pada Dabin dan Minjun yang sedang sarapan, sementara Jisuk, sang ibu tiri, tengah menelpon seseorang. Lalu sesuatu yang dikhawatirkan Dabin pun kembali terjadi, yaitu Minjun kembali menjatuhkan makanannya. Yaps, karena dianggap tidak becus mengajari adiknya makan dengan benar, maka Dabinlah yang harus menanggung akibatnya. Atas kejadian itu, Dabin yang pada hari itu sudah sampai gerbang dan berniat akan masuk sekolah, tiba-tiba mengurungkan niatnya dan justru pergi ke kantor polisi. Di waktu yang sama, kantor tempat Jung Yup bekerja tiba-tiba mendapatkan kabar dari kantor polisi bahwa ada seorang gadis yang membuat laporan terkait ibunya. Ya, gadis itu tak lain adalah Dabin. Sesampainya di sana, polisi pun menyerahkan berkas laporan Dabin kepada pihak lembaga kesejahteraan anak. Dan sejak saat itu, masalah Dabin akan ditangani oleh mereka. Namun si polisi sempat berkomentar bahwa anak zaman sekarang sungguh menakutkan. Cuma dipukul ibu langsung lapor polisi. Mendengar hal itu, rekan Jung Yup yang bernama Sojung mulai mendekati Dabin seraya menanyakan keadaannya. Akan tetapi Dabin justru menanggapi apa yang telah dikatakan Pak Polisi terkait dirinya. Ia mengatakan apakah salah jika ia mengalami hal buruk kemudian melaporkannya ke polisi. Dan bukankah memang seperti itulah yang selama ini diajarkan. Bahkan Dabin kemudian menatap ke arah Jung Yup yang kemudian menanyakan hal yang sama kepadanya. Dan dengan tegas Jung Yup mengatakan bahwa Dabin sudah melakukan hal yang benar. Tak lama kemudian di rumah Dabin, Jisuk menampakkan rasa menyesal, sedih dan juga tak lupa memeluk Dabin di hadapan Jung Yup dan Sojung. Dan saat ditanya tentang apa yang telah dilakukannya pada Dabin, Jisuk melakukan pembelaan bahwa ia kadang hilang kesabaran. Pasalnya, ia kesulitan dalam mencari nafkah yang ditambah lagi harus membesarkan kedua anaknya itu. Akan tetapi Jisuk menampik bahwa ia telah mencekik Dabin. Malam harinya tentunya sudah bisa ditebak bahwa Jisuk akan kembali menghukum Dabin. Hal itu tak lain karena Dabin yang nekat melaporkannya pada hari itu. Setelah itu, Jisuk menceritakan kesulitannya merawat Dabin dan Minjun kepada suaminya yang tak lain adalah ayah kandung keduanya. Namun alih-alih akan memarahi sang istri, ia justru menyuruh istrinya agar bersabar. Sebab dari kedua anak itulah mereka mendapatkan uang. Baik itu pihak kota, lembaga kesejahteraan, dan para kerabat mengirimi mereka uang karena Dabin dan Minjun. Dirinya juga menegaskan bahwa sebenarnya ia sendiri tidak mau tinggal dengan kedua anaknya itu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa si ayah ini sama sekali tidak menyayangi kedua anaknya, serta lebih mementingkan kehidupannya dengan sang istri.
Bahkan dirinya terkesan membiarkan meski sudah tahu mengenai penyiksaan Jisoo kepada Dabin. Keesokan harinya, Dabin berniat melaporkan penyiksaan yang ia alami kepada gurunya. Dan sebenarnya bu guru itu sempat melihat luka memar di bagian leher Dabin. Namun karena terburu-buru, ia pun mengabaikan Dabin. Lantas karena tidak mau penyiksaan itu kembali terulang, ia pun mulai berpikir untuk meminta bantuan kepada orang dewasa lainnya. Dan dengan saran adiknya, Dabin pun pergi ke kantor lembaga kesejahteraan anak, di mana tujuan mereka tak lain adalah Jungyup. Di hari itu, ternyata Dabin dan Minjun hanya meminta ditemani jalan-jalan oleh Jungyup, mulai dari jembatan panjang favorit mereka sampai akhirnya Jungyup mengajak keduanya makan hamburger bersama. Di momen itu, Dabin yang hendak mengajari Minjun cara memakan hamburger sempat membuat Minjun panik karena ia takut sang kakak akan menjatuhkan isiannya. Melihat hal itu, Jungyup merasa aneh dengan kelakuan kedua anak ini. Tanpa tahu bahwa masalah makanan ini sungguh krusial dan memiliki trauma sendiri bagi mereka. Namun pada akhirnya Jungyup memotong-motong hamburger itu sehingga lebih mudah untuk dimakan. Ia juga menjelaskan bahwa hamburger pasti berantakan saat dimakan, jadi tidak perlu khawatir jika isiannya jatuh. Sementara itu, Dabin yang melihat sebuah keluarga bahagia tak jauh dari tempat duduk mereka, sontak menanyakan kepada Jungyup seperti apakah sebenarnya seorang ibu itu. Menanggapi hal itu, Jungyup mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu pasti tentang itu, karena ternyata ibunya sudah meninggal saat ia masih kecil, sama seperti Dabin dan Minjun. Di perjalanan pulang, Minjun menunjukkan ketertarikannya kepada boneka gorila milik keponakan Jungyup. Namun karena bukan miliknya, sang kakak mengambilnya dan mengembalikan boneka itu pada tempatnya. Keesokan harinya, keduanya kembali mendatangi Jungyup. Kali ini mereka meminta bantuan untuk menemukan para wanita di foto ibu kandung mereka. Hal itu tak lain demi bisa mengetahui wajah sang ibu, sebab bisa jadi wanita-wanita itu juga memiliki foto yang sama dengan mereka. Singkat cerita, setelah cukup lama mencari dan tidak ada hasil, keduanya lantas mengajak Jungyup pergi ke kebun binatang. Sungguh hari yang melelahkan bagi Jungyup. Kini pekerjaannya tak jauh beda dengan seorang pengasuh anak, dan sebenarnya ia bosan dengan pekerjaannya ini. Selain karena ini memang bukan cita-citanya, dirinya juga tidak punya pengalaman dalam menghadapi anak-anak. Tapi meski begitu, Dabin dan Minjun sendiri justru merasa senang karena ada orang dewasa yang memperhatikan mereka. Besoknya, lagi-lagi kedua bocil ini meminta Jungyup menemani mereka. Kali ini tujuan mereka adalah perpustakaan anak-anak. Di sana dengan riang gembira, kakak beradik itu menggambar apa saja yang ada dalam imajinasi mereka. Berbeda dengan Jungyup yang tampak bosan dan tidak bersemangat. Oleh karena itu, Dabin mengajaknya berlomba untuk menggambar ibu mereka masing-masing. 이거 사람 아니고 외계인 아니에요? Sesaat kemudian, Jungyup tiba-tiba menerima kabar dari salah seorang temannya bahwa ada perusahaan firma hukum di kota Seoul yang ingin bertemu dengannya. Jadi sekarang juga Jungyup diminta untuk segera pergi ke sana. Hal itu pun terpaksa membuat Dabin dan Minjun harus berpisah dengannya. Padahal keduanya sudah nyaman dengan Jungyup yang sudah mereka anggap seperti kakak sendiri. Terbukti Dabin tampak kecewa karena Jungyup tidak bisa memastikan kapan ia akan pulang dari Seoul. Sementara itu, Minjun merengek untuk diajak makan hamburger di esok hari, di mana hal itu sangat sulit untuk ia penuhi. Jungyup bahkan memberinya uang sebagai jaminan bahwa ia akan kembali, tapi bukan besok waktunya. Menanggapi hal itu, Minjun tetap tidak mau tahu dan terus merengek, sehingga Jungyup pun terpaksa memberikan boneka gorila milik keponakannya kepada Minjun, yang ternyata membuat Minjun seketika bahagia dan mau menurut. Saking senangnya, Minjun sampai-sampai memamerkan boneka itu kepada Jang Ho, teman kakaknya. Sedangkan Dabin sendiri sempat meminta nomor ponsel Jungyup sebelum akhirnya ia pun pergi. Sesampainya di Seoul, Jungyup tidak menyangka bahwa wawancara kerja di kantor itu tidaklah rumit dan ia bisa langsung bekerja minggu depan. Lantas besoknya ia pun kembali ke kotanya untuk mengabari sang kakak serta untuk persiapan kepindahannya ke ibu kota. Saat dirasa sudah siap, ia pun segera berangkat. Sementara itu, Dabin dan Minjun sedang menunggu di depan toko hamburger, berharap Jungyup datang pada hari itu untuk makan bersama. Dan sebenarnya Jungyup yang dalam perjalanan sempat melihat mereka.
Namun karena terlalu semangat dengan pekerjaannya, ia tidak mau berhenti meski sebenarnya ia bisa meluangkan sedikit waktunya untuk mereka. Sore itu, Dabin dan Minjun ternyata sudah ditunggu oleh ibu tiri mereka. Pasalnya, ia menemukan kartu nama Jungyup yang sebelumnya diberikan kepada Dabin. Sontak hal itu pun membuatnya marah, sebab Jisuk mengira bahwa Dabin kembali melaporkannya. Sehingga lagi-lagi Dabin kembali harus merasakan kepedihan. Dan jahatnya, saat Dabin tengah tidak berdaya di dalam kamar mandi, kedua orang tua menjengkelkan ini justru sedang enak-enakan menyantap makan malam. Sementara itu, Jungyup yang kini berada di ibu kota tampak sedang melihat-lihat apartemen yang akan ia tempati. Lalu tiba-tiba guru Dabin menelpon dan mengabarkan bahwa Dabin pingsan saat pelajaran. Dan kini ia sedang dirawat di rumah sakit. Si ibu guru juga menambahkan bahwa Dabin tidak mau mengatakan apapun selain ingin bertemu dengan Jungyup. Mendengar hal itu, Jungyup pun segera menemuinya. Di rumah sakit, Jungyup menanyakan kenapa Dabin sangat ingin bertemu dengannya. Yang ternyata hal itu karena Jungyuplah satu-satunya orang dewasa yang bisa ia percaya. Alasannya, dulu saat semua orang menyalahkannya karena telah melaporkan ibu tirinya, Jungyup menjadi satu-satunya orang yang mendukungnya dan mengatakan bahwa apa yang telah ia lakukan sudah benar. Di mana hal itu membekas sampai sekarang sehingga Dabin berkeyakinan bahwa Jungyup adalah orang yang baik. Selain itu, Dabin juga menceritakan kesedihannya yang ia alami sejak ia lahir. Dabin mengatakan bahwa ayahnya menganggap kelahiran dirinya sama sekali tidak diinginkan serta dianggap sebagai sebuah kesalahan. Namun apakah karena itu ia tidak berhak hidup seperti orang lain? Dan apakah karena itu ia pantas diperlakukan tidak manusiawi seperti itu? Tak berhenti sampai di situ, Dabin kemudian memelas agar Jungyup mau membawanya beserta Minjun untuk tinggal bersamanya. Akan tetapi wajah melas Dabin seketika berubah menjadi raut wajah kecewa. Pasalnya Jungyup mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan dan akan pindah ke Seoul. Jadi intinya Jungyup tidak bisa menuruti keinginannya. Meski begitu, Jungyup menanggapi serius masalah yang Dabin alami. Ia pun mendatangi mantan bosnya di kantor lembaga kesejahteraan anak dengan harapan ia bisa membantu. Akan tetapi percuma saja karena mereka hanyalah pekerja sosial. Si bos juga mengatakan jikapun mereka memaksa untuk menuntut orang tua Dabin, faktanya mereka kini tidak mempunyai saksi ataupun bukti. Toh Dabin pun kini ternyata sudah membuat pernyataan bahwa lukanya disebabkan karena jatuh saat bermain. Alhasil saat ia menemui langsung ke rumah Jisuk dengan niat akan menyelesaikan masalah ini baik-baik, nyatanya hanya penolakanlah yang ia terima. Bahkan penolakan lebih besar ia dapatkan dari ayah Dabin yang mengatakan bahwa bukan urusannya jika sekalipun ia memukuli anaknya sampai tewas. Sungguh tidak manusiawi. Malam itu, Jungyup yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Dabin hanya bisa pasrah dan berharap semoga ibu tirinya tidak menyakitinya lagi. Dan tepat pada malam itu juga, ia akhirnya kembali berangkat menuju ibu kota. Saat Jungyup sedang fokus bekerja, tiba-tiba bosnya memanggilnya. Dan betapa terkejut dan bahagianya ia saat si bos ternyata memberikannya sebuah mobil mewah. Di mana hal itu tak lain adalah sebagai tanda kepercayaan si bos kepada Jungyup. Lantas sejak saat itu Jungyup semakin semangat dalam bekerja. Bahkan saking semangatnya telepon dari Dabin sampai ia abaikan. Saat malam tiba, Dabin yang akan tidur diajak bermain oleh Minjun dengan boneka gorilanya. Minjun mengatakan bahwa jika hidung boneka itu ditekan maka ia akan bersuara. Dan itu sangat menyenangkan baginya. Namun Dabin yang kecapean ditambah lagi lukanya yang belum begitu pulih menolak dengan mengatakan bahwa mainnya besok saja. Mendengar hal itu, Minjun kemudian menanyakan tentang Jungyup, yaitu kapan tepatnya ia akan datang. Lalu dengan singkat Dabin mengatakan bahwa ia tidak akan pernah datang. Akan tetapi Minjun justru mengeluarkan uang pemberian Jungyup sambil mengatakan bahwa ia akan datang. Sebab ia sudah berjanji akan mengajak mereka makan hamburger bersama dengan uang itu. Sesaat kemudian Jisuk yang mendengar kedua anaknya belum tidur langsung menegur mereka agar segera beristirahat. Namun ia seketika tersentak di saat melihat Minjun memegang uang. Ia mengira bahwa Minjun telah mencuri dari dompetnya. Terlebih lagi Minjun menolak untuk memberikan uang tersebut. Sebagai konsekuensi dari perbuatan Minjun, Jisuk memerintahkan Dabin untuk menghukumnya sebagaimana ia menghukum Dabin.
Namun karena Dabin tidak tega untuk menyakiti adiknya, walhasil Jisuk pun melakukannya sendiri dengan sangat mengerikan. 맞아서 Sebenarnya, tetangga apartemen Jisuk sudah sangat sering mendengar hal ini terjadi. Akan tetapi mereka memilih diam karena tidak melihat langsung kejadian itu. Keesokan harinya, Jungyup mendapatkan kabar mengejutkan dari ibu guru Dabin yang mengatakan bahwa Dabin telah menghilangkan nyawa adiknya. Betapa kaget dan tidak percayanya dia karena sangat mustahil Dabin akan berbuat sejahat itu kepada adiknya sendiri. Di rumah sakit, Jungyup mendapati si ibu guru yang tengah syok menghadapi kenyataan ini. Menurut informasi yang ia dapatkan dari polisi, katanya Minjun mencuri uang dari ibunya sehingga karena ia tidak mau memberikannya kepada Dabin, sang kakak pun akhirnya memukulinya. Mengetahui kenyataan itu, Jungyup tahu bahwa itu tidak benar. Dabin tidak akan mungkin melakukan hal itu. Namun di sisi lain ia juga marah, kecewa dan kesal dengan dirinya sendiri. Pasalnya kalau bukan karena uang pemberiannya, mungkin Minjun saat ini masih hidup. Keesokan harinya, Dabin akhirnya ditangkap untuk diperiksa secara resmi. Terlihat ia hanya tertunduk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan saat Jungyup berusaha mendekat dan memanggil-manggil namanya, Dabin hanya diam dan sama sekali tidak melihat ke arah Jungyup. Dan akhirnya setelah dilakukannya pemeriksaan, keterangan polisi terkait hal ini pun segera dipublikasikan. Yang intinya Dabin memang mengaku bersalah karena telah memukuli adiknya hingga ia meregang nyawa. Polisi juga menambahkan bahwa kedua kakak beradik itu memang sering bertengkar, sehingga cukup masuk akal jika hal ini terjadi. Mendengar berita itu, tetangga apartemen Dabin sangat heran dan tidak percaya dengan keterangan itu. Karena yang mereka tahu, si ibu tirilah yang selama ini berbuat kasar kepada keduanya. Sementara itu, Jungyup mencoba meyakinkan polisi bahwa Dabin tidak mungkin melakukan hal itu. Menurutnya, justru Jisuklah yang seharusnya diadili. Tapi apalah daya, polisi tidak punya bukti sama sekali untuk memberatkan Jisuk. Terlebih lagi, Dabin sendiri sudah mengakui perbuatannya. Meski pada akhirnya ia tetap dibebaskan karena masih di bawah umur. Tak mau berhenti sampai di situ, Jungyup pun meminta bantuan bosnya untuk menangani masalah ini. Namun si bos menolak karena kasus ini sudah ditutup dengan fakta bahwa Dabin telah mengaku. Si bos kemudian juga mengingatkan bahwa kantor ini hanya menangani masalah yang benar-benar nyata, bukan kemungkinan dan juga spekulasi. Dan yang terakhir, si bos menasihati Jungyup agar tidak membuang-buang waktu serta untuk fokus melakukan pekerjaan sungguhan. Mendengar hal itu, dengan berani Jungyup akhirnya putuskan untuk berhenti sambil mengembalikan kunci mobil yang sebelumnya diberikan oleh si bos. Sementara itu, Dabin akhirnya menjalani hari-harinya seperti biasa. Meski pada kenyataannya ini sebenarnya tidak biasa, karena saat ini ia tidak lagi ditemani oleh kehadiran sang adik yang sangat ia cintai. Kesendirian itu menimbulkan luka, duka, dan juga trauma. Karena sejak saat itu ia tidak percaya lagi dengan orang dewasa. Satu-satunya teman yang bisa menemaninya hanya tersisa boneka gorila peninggalan adiknya. Namun tak lama si boneka juga harus berpisah dengannya. Sebab si ibu tiri yang sama sekali tidak memikirkan perasaan Dabin akhirnya membuangnya. Di lain sisi, Jungyup yang butuh perusahaan firma hukum untuk mendukungnya dalam mengungkap kasus ini, lantas mendatangi kantor teman lamanya yaitu Munjung. Nah, dengan bantuan temannya itulah Jungyup perlahan mulai melakukan misinya. Mulai dari pencarian rekam jejak Jisuk yang ternyata ditemukan fakta bahwa ia adalah seorang kriminal dan sudah pernah dipenjara. Di penjara pun ia bermasalah karena didiagnosis mengalami gangguan emosi. Namun informasi itu saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Jisuk bersalah. Hingga akhirnya Jungyup kembali mendatangi kantor lembaga kesejahteraan anak. Yang mana dari sanalah ia kemudian mendapatkan bukti-bukti kekerasan terhadap Dabin. Sebagai pengingat, dulunya Dabin pernah melapor, namun kasus itu akhirnya ditutup karena ia takut dikerasi lagi oleh ibunya. Setelah itu, Jungyup membawa bukti itu ke kantor polisi yang lantas membuat kasus itu kembali dibuka. Hal itu juga sekaligus membuat Jungyup mempunyai akses untuk melihat bukti visum pada tubuh Minjun. Di mana si dokter sendiri meragukan jika luka-luka pada tubuh Minjun adalah perbuatan gadis berusia 10 tahun. Dan pada akhirnya kasus Dabin pun secara resmi kembali dibuka. Hal itu pun sontak membuat Jisuk murka dan kembali melakukan kekerasan kepada Dabin.
Sementara itu, Jungyup dan Moonjung yang sudah siap untuk menghadapi sidang ternyata masih dihadapkan dengan satu masalah lagi, yaitu Dabin yang ternyata harus menarik pengakuannya, pengakuan bahwa ialah yang telah menghilangkan nyawa adiknya. Menanggapi hal itu, Jungyup pun sudah mempunyai rencana sendiri terkait hal ini, di mana karena Dabin tidak mau sama sekali bicara dengannya, Jungyup menemui Jang Ho yang kemudian memintanya untuk mengirimkan hadiah secara rutin pada Dabin. 다빈아, 오늘은 과자 같은데 맛있게 먹어. Akan tetapi ia sama sekali tidak membukanya. Hingga pada saat ia tengah menulis surat pernyataan sesuai dengan perintah ibunya, ia penasaran dan akhirnya membuka hadiah-hadiah itu. Salah satu isinya ternyata adalah sebuah MP3 yang berisi rekaman suara Jungyup. Dalam rekaman itu, Jungyup mengungkapkan kepeduliannya kepada Dabin. Ia mengatakan bahwa Dabin tidak perlu khawatir sebab banyak orang-orang yang peduli dan kini mencemaskan keadaannya. Oleh karena itu, ia berharap Dabin mencabut pengakuannya. Selain itu, Jungyup juga menasihati Dabin agar mengikhlaskan kepergian Minjun. Karena dengan kematiannya, sang adik akhirnya bisa lepas dari kekejaman si ibu tiri. Sekaligus kini ia telah berkumpul dengan ibu kandung mereka di alam sana. Yang terakhir, Jungyup meminta Dabin untuk menemuinya di sebuah jembatan di mana dulu ia, Dabin dan Minjun bermain bersama. Akan tetapi ketika akan berangkat, Jisuk memergokinya, merampas MP3-nya dan kemudian melakukan kekerasan lagi. Hal itu pun diketahui Jang Ho yang lantas melaporkannya pada Jungyup. Lalu tak menunggu waktu lama, ia pun segera menuju rumah Dabin, di mana ternyata Dabin sudah dibuat babak belur oleh ibunya. 네가 인간이냐고! Setelah mendapatkan perawatan, Dabin akhirnya tinggal bersama dengan keluarga Jungyup untuk sementara waktu. Lalu dengan kondisinya yang masih belum pulih, Dabin menguatkan dirinya untuk mengatakan sesuatu pada Jungyup. Yang ternyata ia meminta maaf karena ia tidak bisa menjaga boneka gorila pemberiannya. Ia menjelaskan bahwa boneka itu telah dibuang oleh ibunya bersama dengan barang-barang Minjun yang lain. Mendengar hal itu, Jungyup sama sekali tidak mempermasalahkannya, bahkan ia berniat membelikan yang baru untuknya. Sesaat kemudian terdengar keributan dari luar rumah yang ternyata itu adalah ayah Dabin yang sedang marah-marah dan menginginkan agar Dabin pulang ke rumahnya. Melihat hal itu, Jungyup pun menemuinya dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerahkan Dabin. Jika perlu menyampaikan sesuatu, maka sampaikanlah pada dirinya. Karena mulai saat ini Dabin adalah kliennya dan ia adalah pengacaranya. Pada hari itu, Jisuk yang ditemani suaminya akhirnya ditangkap dan sidang pertama pun segera dimulai. Namun sebelum itu, Jisuk disilakan untuk menyampaikan sedikit pernyataan terkait kasus ini. Yang intinya, ia tidak mau mengaku bahwa dirinya lah yang menyebabkan kematian Minjun. Justru ia berlagak sedih dengan mengatakan bahwa ia gagal mendidik Dabin hingga Minjun harus kehilangan nyawa karenanya. Mendengar hal itu, Jungyup dan para pendukung Dabin tampak kesal dengan pernyataan Jisuk. Bahkan suaminya sendiri terlihat muak karena Jisuk yang terlalu mendramatisir. Saat sidang dimulai pun, Jisuk yang dihadapkan dengan beberapa pertanyaan, dengan licik dan sangat manipulatif bisa menjawab semua pertanyaan itu. Sementara itu, dikarenakan Dabin yang tidak bisa hadir karena masih belum pulih, membuat sidang harus dilanjutkan di hari berikutnya. Di rumahnya, Jungyup yang berusaha istirahat sejenak sebelum sidang kedua dimulai dibangunkan oleh keponakannya yang sedang kebingungan mencari boneka gorilanya. Lantas dengan singkat, Jungyup menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Sehingga keponakannya pun berlalu sambil bergumam bahwa sangat disayangkan padahal aku merekam banyak hal di sana. Mendengar itu, Jungyup pun kaget serta kemudian mengkonfirmasi hal itu kepada kakaknya, yang ternyata jika hidung boneka gorila itu dipencet, maka secara otomatis ia akan merekam video. Jadi tanpa pikir panjang lagi, Jungyup yang mengingat cerita Dabin bahwa boneka itu telah dibuang oleh ibunya, langsung menuju tempat pembuangan. Namun ia yang mencari mulai dari pagi, siang hingga malam pun tiba tidak juga menemukan boneka tersebut. Keesokan harinya, sidang kedua pun akhirnya digelar. Kali ini Dabin bisa hadir dan diharapkan mau memberikan keterangan. Namun yang terjadi saat pengacara Jisuk menanyainya dengan beberapa pertanyaan, Dabin tak sepatah kata pun mau berbicara. Hal itu pun membuat sidang diistirahatkan untuk sejenak.
Pada saat itulah Jung Yup tampak bingung karena jika setelah ini Dabin masih diam, maka hal itu akan menguntungkan pihak Jisuk. Tapi tak lama kemudian sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Ya, Jang Ho yang ternyata memungut boneka gorila itu dari tempat sampah tanpa diduga datang untuk mendukung Dabin. Tanpa tahu bahwa boneka yang ia bawa adalah bukti kuat dalam kasus ini. Singkat cerita, sidang pun kembali dimulai. Kali ini Jung Yup yang mendapatkan izin untuk berbicara dengan Dabin di ruang sidang langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun alih-alih akan langsung memutar video rekaman dari boneka itu, Jung Yup justru menggunakan boneka itu untuk berkomunikasi dengan Dabin. Jung Yup mengatakan agar Dabin tidak perlu takut lagi karena ia dan boneka gorila yang diberi nama King Kong itu akan melindunginya. Meski begitu, Dabin sempat tidak percaya dengan mengatakan bahwa selama ini semua orang dewasa telah mengecewakannya. Ia juga menambahkan bahwa jika mengatakan yang sebenarnya, maka ia akan mati. Akan tetapi berkat Jung Yup yang tiada henti merayu dan merangkai kata agar Dabin mau menceritakan semuanya, akhirnya membuat Dabin mengakui bahwa ia memang memukuli adiknya. Hal itu sontak membuat semua pendukung Dabin tercengang sekaligus kecewa. Sedangkan si ibu terlihat kegirangan karena mengira sudah menang. Namun Dabin melanjutkan ucapannya bahwa ia hanya memukuli Min Jun 2 kali. Itu pun karena dipaksa oleh ibunya. Mendengar itu, lantas Jung Yup pun berdiri kemudian menyimpulkan bahwa alasan kenapa sebelumnya Dabin mengaku telah membunuh adiknya tak lain karena ia takut bernasib sama seperti sang adik. Sementara dirinya tidak bisa lari dan harus tetap tinggal dengan Jisuk karena terikat dengan aturan hak asuh. Lantas untuk memperjelas kebenarannya, dengan tegas ibu hakim kemudian menanyai Dabin tentang siapa sebenarnya yang memukuli adiknya. Lalu dengan wajah ketakutan, Dabin akhirnya mengatakan bahwa Jisuk alias ibu tirinya lah yang memukuli Min Jun, adiknya. Mendengar itu, seketika pengacara Jisuk melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti langsung ataupun saksi mata atas kasus ini. Sehingga ia keberatan jika kliennya harus dihukum hanya dengan pengakuan Dabin. Nah, pada saat itulah video rekaman dari boneka gorila itu akhirnya ditampilkan yang lantas membuat semuanya menjadi jelas. Sungguh pemandangan yang sangat memilukan, mengiris hati dan melukai perasaan. Semua orang yang menyaksikan tidak sanggup untuk tidak menitikan air mata. Terlebih pada detik-detik di mana Min Jun menghembuskan nafas terakhirnya. Pada kakaknya, ia sempat mengutarakan keinginannya untuk melihat wajah ibu kandungnya. Dan jika itu terjadi, ia akan menceritakannya pada Dabin, bagaimana dan seperti apa wajah ibu mereka. Karena memang hal inilah yang benar-benar keduanya inginkan dari dulu. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semuanya, ibu hakim lantas menyatakan bahwa Jisuk bersalah dan pantas divonis dengan hukuman 16 tahun. Pasalnya, kematian Min Jun bisa terjadi karena penyiksaan yang berkepanjangan dan dianggap sebagai pembunuhan tidak sengaja. Ya, memang begitulah hukumnya yang membuat para pendukung Dabin kecewa. Mimin sendiri kecewa, bahkan saya yakin penonton juga kecewa. Sementara itu, ayah Dabin yang dianggap lalai dengan mengabaikan penganiayaan terhadap kedua anaknya juga dinyatakan bersalah dan berhak atas hukuman 5 tahun penjara. Di akhir cerita, Jung Yup yang masih menyimpan foto mendiang ibu Dabin akhirnya berhasil menemukan salinan foto tersebut. Sehingga Dabin pun mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan, yaitu mengetahui wajah ibu kandungnya. Ia juga yakin bahwa Min Jun juga telah melihat wajah sang ibu, sebab saat ini keduanya telah berkumpul bersama di alam baka. Anak kecil itu tidak pernah meminta dilahirkan, apalagi dihancurkan. Dunia yang seharusnya menjadi tempat ia tumbuh dengan cinta berubah menjadi saksi bisu kejamnya tangan yang seharusnya melindungi. Hatinya yang polos pergi terlalu cepat, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh di hati mereka yang masih peduli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap rendah hati dan selalu peduli terhadap sekitar, karena kita tidak pernah tahu hal kecil apa yang akan membawa kita pada kebahagiaan abadi.